Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke pertemuan 4, itu kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram sebelumnya sudah pernah dibahas, di mana data yang kita punya itu akan digambarkan melalui sebuah diagram. Nah, di dalam IR diagram sendiri terdapat simbol-simbol yang nantinya akan menjelaskan data-data yang kita punya. Komponen dari IR diagram itu ada yang disebut dengan entitas, relationship, atribut, kemudian indikatornya dibagi menjadi dua, yaitu associative object dan supertype. Nah, untuk entitas itu sendiri, yaitu suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik. Itu adalah entitas. Kemudian relationship itu adalah hubungan antara entitas-entitas yang tadi sudah kita tentukan. Yang ketiga, ada yang namanya atribut. Atribut itu adalah kumpulan elemen data yang membentuk entitas. Gitu. Contohnya, di dalam sistem dokumen penggajian atau misalnya saya punya slip gaji. Nah, di dalam dokumen slip gaji tersebut, itu kita bisa menentukan entitas apa aja yang ada di sana. Yang pertama, entitas pegawai. Kemudian yang kedua, entitas jabatan. Yang ketiga, entitas penggajian dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian bisa kita tentukan relasi antara entitas pegawai dengan entitas jabatan atau entitas pegawai dengan entitas penggajian. Kemudian setelah itu kita bisa tentukan atribut dari entitas pegawai itu ada apa saja. Contohnya NIK, nama, alamat, nah itu adalah atribut. Oke, selanjutnya simbol yang digunakan pada IR diagram. Yang pertama, ada simbol persegi panjang. Nama simbolnya adalah entity. Kegunaannya itu untuk menjelaskan bahwa data tersebut nantinya adalah akan menjadi sebuah entitas, di mana entitas ini untuk kedepannya di dalam database akan berubah menjadi tabel. Jadi sebenarnya pembuatan IR diagram itu adalah acuan untuk membuat database. Jadi ketika kita akan membuat database, kita harus buat IR diagramnya terlebih dahulu. IR diagram didapat dari mana? Dari dokumen-dokumen yang kita punya. Gitu. Jadi kita punya dokumen, setelah dokumennya ada, kemudian kita buat diagramnya. Setelah ada diagramnya, kemudian ke tahapan selanjutnya hingga terbentuklah database seperti itu. Kemudian di sini ada juga weak entity. Kalau weak entity ini adalah entitas yang dihasilkan berdasarkan entitas yang strong. Contohnya, saya punya entitas pegawai, di mana entitas pegawai ini memiliki weak entity tanggungan. Gitu. Jadi, entitas tanggungan ini akan ada jika ada entitas pegawai. Kalau tidak ada entitas pegawai, maka tidak akan ada entitas tanggungan. Nah, itu adalah weak entity. Kemudian relationship. Penghubung antara satu entitas dengan entitas lainnya itu relasinya apa? Setelah itu ada identifier relationship, ada atribut derivatif, ada atribut biasa, atribut dengan primary key, atribut dengan multi value, dan atribut composite. Oke, di sini dijelaskan tadi strong entity dan weak entity. Jelas ya? Pokoknya kalau strong entity dia memang bisa berdiri sendiri walaupun atribut yang lain tidak ada. Contohnya pegawai. Nah, dia bisa berdiri sendiri untuk atribut entitas pegawai. Nah, atributnya bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau weak entity hanya bisa terbentuk jika ada strong entity-nya. Kalau tidak ada berarti tidak bisa dibentuk. Contohnya di sini entitas pegawai memiliki tanggungan. Nah, entitas tanggungan ini akan ada atau bisa dibuat jika ada entitas pegawai. Jika tidak ada entitas pegawai, berarti entitas tanggungan pun dianggap tidak ada atau ditiadakan. Kemudian jenis-jenis atribut. Nah, sebelum masuk ke atribut, ada yang namanya key. Kemarin sudah dibahas untuk key. Ada yang namanya super key, candidate key, primary key, virgin key, dan seterusnya. Yang biasanya digunakan di dalam IRD itu adalah primary key. Jadi atribut dengan primary key biasanya ditandai dengan garis bawah. Oke, kemudian ada yang disebut dengan atribut simple. Atribut simple itu atribut yang hanya berdiri sendiri, tidak bisa dipecah lagi atau tidak bisa
memiliki atribut yang lainnya. Jadi atribut simple itu isi datanya cuma satu aja, seperti itu. Kemudian atribut multi value, berarti memiliki sekelompok nilai untuk instant entity-nya. Contohnya di bawah ini ada nib, itu adalah atribut dengan kunci atau atribut dengan primary key. Kemudian tanggal lahir dan nama itu adalah atribut simple. Kemudian di sini ada gelar. Atribut gelar ini isinya atau nilainya bisa lebih dari satu. Contohnya gelar S1, strata 1, strata 2, dan strata 3, dan seterusnya. Jadi nilai yang dimasukkan ke dalam gelar itu hanya bisa satu, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada atribut composite. Atribut composite ini terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Contohnya nama. Itu bisa dipecah menjadi nama depan, nama tengah, nama belakang. Atau bisa juga nilai. Bisa dipecah menjadi nilai UTS, nilai UAS, nilai absen, nilai tugas, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari atribut composite. Kemudian ada juga atribut derivatif. Kalau atribut derivatif biasanya hanya bisa dihasilkan jika ada atribut utamanya. Contohnya di sini ada atribut tanggal lahir, maka kita bisa membuat atribut derivatif berupa umur dan seterusnya. Oke, di sini ada mapping cardinality. Mapping cardinality ini fungsinya adalah menentukan setiap entitas satu dengan entitas yang lain itu relasinya apa atau hubungannya apa. Ada one to one, ada many to one atau one to many, atau ada juga many to many. Entity set direpresentasikan dalam bentuk tabel dan nama yang unik. Setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom, di mana masing-masing kolom diberi nama yang unik pula. Nah, ini adalah mapping cardinality. Kemudian ada participation constraint. Nah, participation constraint ini dibagi dua, ada yang total, ada yang parsial. Menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity yang lain. Jadi kalau dia memang benar-benar harus bergantung pada yang lain, berarti masuk ke dalam total participation. Jadi kalau total participation ini adalah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Sedangkan kalau parsial tidak tergantung. Jadi hanya sesaat aja. Ketika dibutuhkan, maka dia akan membentuk relasi. Kalau misalnya tidak dibutuhkan, maka tidak akan ada relasi. Itu adalah yang parsial. Kayak di sini contohnya yang total, di mana setiap pegawai pasti mempunyai bagian dan setiap bagian pasti harus selalu ada pegawainya. Sedangkan kalau yang parsial, di mana pegawai ini memiliki proyek, tapi ketika si proyeknya itu tidak ada, maka entitas pegawainya bisa dihilangkan. Entitas proyeknya bisa dihilangkan, tapi entitas pegawainya akan tetap ada. Jadi dia tidak bergantung secara keseluruhan. Gitu. Sedangkan kalau yang pegawai dan bagian itu pasti saling memiliki. Jadi ketika entitas proyeknya tidak ada, entitas pegawai tetap bisa berdiri seperti itu. Kemudian indikator tipe. Indikator type di sini di mana sebuah entitas yang saling berhubungan itu bisa menciptakan entitas yang lainnya. Contohnya ketika siswa mendaftar kursus. Itu kita bisa mengubahnya menjadi siswa melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini dilakukan untuk kursus, misalnya seperti itu. Jadi, yang tadinya relasinya itu antara siswa dan kursus, itu berubah menjadi siswa dengan pendaftaran dan kursus dengan pendaftaran. Oke, kemudian di sini ada contoh yang lainnya, di mana pegawai ini berhubungan memiliki pegawai honorer, juga memiliki pegawai tetap. Indikator tipenya adalah supertype, terdiri dari suatu objek dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama. Jadi tidak di dalam relasinya ini tidak ada nama apapun, tapi dia saling berhubungan antara pegawai honorer dan pegawai tetap karena sama-sama pegawai. Bisa jadi berhubungannya ada di dalam satu bagian dan seterusnya. Kemudian tahapan untuk membuat IRD. Yang pertama, kita identifikasikan dulu dari dokumen yang kita punya atau dari keadaan yang ada, tetapkan
entitas apa saja yang ada di dalam kondisi tersebut atau dokumen tersebut. Setelah itu, ketika kita sudah memiliki entitas, kita tentukan kira-kira dari entitas tersebut yang menjadi atribut key-nya yang mana. Yang kedua, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas yang ada beserta virgin key-nya. Jadi hubungan antara primary key di tabel utama dengan virgin key di tabel transaksi. Selanjutnya, menentukan derajat. Hubungannya apa antara entitas tersebut dengan entitas yang lain? Apakah one to one, apakah one to many, atau many to one, atau many to many. Yang terakhir, baru lengkapi entitas-entitas tersebut dengan atribut penunjangnya. Nah, ini adalah tahapan dalam membuat IRD.